Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dede Nur Alamsyah dan rekan-rekan saya yang bernama Dede Ambari dan Ali Mudin. Di sini kami akan mempresentasikan implementasi algoritma super vector machine atau SPM untuk memprediksi penyakit jantung. Di sini presentasinya adalah pertemuan 10 dan saya akan mulai ya untuk mempresentasikan kepada rekan saya yang bernama Dede Ambari. Ya, di sini saya Dede Ambari akan mempresentasikannya. Sini ada latar belakang proyek ini didasarkan oleh realitis bahwa penyakit jantung masih menjadi ancaman mematikan nomor satu di global. Seringkali keterlambatan diagnosis memperburuk kondisi pasien. Oleh karena itu, tujuan utama proyek kelompok kami adalah memanfaatkan data klinis historis untuk membangun model prediksi berbasis SPM. Kami ingin mencari konfigurasi model terbaik agar dokter atau tenaga medis bisa mendapatkan prediksi awal yang akurat apakah seorang pasien beresiko menderita penyakit jantung atau tidak. Next. Di sini ada datasetnya. Yang kami gunakan adalah dataset UCI Heart Death Clearing yang telah berhasil. Data ini memiliki 297 sampel data pasien dengan 14 parameter medis. Atributnya mencakup informasi dasar seperti usia dan jenis kelamin, hasil tes fisiknya seperti tekanan darah dan kolesterol, hingga hasil rekam medis spesifikasi seperti depresi, segmen, atau target target akhir ada di kolom contoh condition di mana angka 0 mempresentasikan jantung sehat dan angka 1 berarti pasien positif mengidap penyakit jantung. Next. Di sini ada distribusi target. Pertama-tama yaitu kami menganalisis sebaran variabel target menggunakan control plot dari grafik ini. Terlihat bahwa data pasien sehat berjumlah 160 orang dan pasien sakit berjumlah 137 orang. Perbandingan ini menunjukkan bahwa dataset kami cukup seimbang. Hal ini sangat menguntungkan karena algoritma SPM dapat mempelajari karakteristik kedua kelas dengan porsi yang adil tanpa resiko bias resiko kelas. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih untuk Dede Ambari yang telah menyampaikan tadi dan sekarang saya akan melanjutkan kembali. Di sini ada metrik korelasi. Uh, Metrik korelasi ini menampilkan berupa heat map untuk melihat hubungan antar fitur. Semakin merah warnanya, semakin kuat hubungan positifnya. Nah, kami mengamati bahwa fitur superficia atau jumlah pembuluh darah yang diwarnai dengan fluorokopi, tal, serta Olpik itu memiliki nilai korelasi positif yang cukup tinggi terhadap status penyakit jantung. Peta korelasi ini memberikan konfirmasi awal bahwa indikator-indikator klinis tersebut memiliki pengaruh besar dalam keputusan klasifikasi nantinya. Nah, di sini ada pre-processing. Jadi sebelum melatih model, data harus melewati tahap pre-processing yang krusial. Kami membagi data menggunakan rasio 80:20, yang menghasilkan 237 data latih dan 60 data uji. Setelah itu, kami menerapkan standar scalar. Mengapa ini wajib untuk SPM? Karena SPM adalah algoritma berbasis spesialis satu jarak. Jika kolom kolesterol dinilai ratusan, sedangkan fitur lainnya bernilai satuan atau desimal kecil, maka kolom
berangka besar akan mendominasi perbuatan hyperledger. Dengan scaling, semua fitur disamakan bobot tentang nilai secara adil. Dari sini ada modeling dan hypermeter tuning. Jadi memasuki tahap modeling, kami tidak langsung memakai konfigurasi standar FPM. Kami mengoptimalkan menggunakan Gridster CP dengan 5 volt cross validation. Kami menguji berbagai kombinasi nilai gamma, serta tipe kernel seperti linear atau RBF. Setelah sistem mengevaluasi seluruh kombinasi secara otomatis, ditemukan konfigurasi terbaik untuk dataset ini, yaitu menggunakan kernelnya itu RBF, terus nilai regulasinya besar 0,1 dan parameter gamanya 0,1 seperti gambar yang di bawah. Nah, sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Alimudin. Baik, terima kasih. Nah, di sini ada classification report. Bagaimana performa model terbaik tersebut saat uji? Hasilnya sangat memuaskan. Model SPM, kami berhasil mencapai tingkat akurasi sebesar 87%. Pada data pengujian, berdasarkan classification report, untuk mendeteksi pasien sakit kelas 1, model kami mencatatkan skor precision 100% dan recall sebesar 71%. Nilai recall yang tinggi ini sangat penting dalam dunia medis karena menandakan model kami mampu meminimalisir pasien yang sakit yang tidak terdeteksi. Next, ya, confusion matrix. Jika kita bedah secara visual lewat confusion matrix di slide ini, dari total 60 data uji, model sukses menebak dengan benar 32 pasien yang sehat dan 20 pasien yang memang sakit. Kesalahan prediksi model hanya terjadi pada 8 kasus false positif. Dan yang paling krusial, tidak ada kasus false negatif di mana pasien sakit terprediksi sehat. Angka error yang minim ini memperkuat kualitas model klasifikasi. Next. Nah, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari tugas kelompok kami adalah algoritma SPM terbukti andal dalam memprediksi risiko penyakit jantung dengan tingkat akurasi 87%. Kombinasi optimal dari penyelarasan skala data dan pencarian hyperparameter lewat Grid Search terbukti menjadi kunci utama keberhasilan model ini. Ya, mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan tutur katanya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.